Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi dan lain-lain. Sudah lama kita nggak bikin video ya. Ini dengan suasana dan ruangan yang baru, dengan tema yang lagi hangat-hangatnya, ya. Kali ini saya akan mengangkat materi yang berhubungan dengan ghosting. Wah, kalau Anda sudah tahu ya, kalau saya bilang ghosting pasti Anda sudah punya bayangan. Kira-kira apa isu yang lagi hangat? Tapi saya tidak membahas tentang itu ya. Karena itu ya biarlah bahasannya mereka. Nah, saya mau mengambil dulu sedikit pemahaman ya. Jadi ghosting ini kan kalau katanya dari bahasa Inggris ya, ghosting, berbayang. Namun dalam artian yang sekarang tidak seperti itu. Jadi ghosting itu orang yang memutus akses komunikasi dan tanpa penjelasan apapun yang ada hubungan dengan percintaan atau hubungan dengan orang lain. Biasanya kalau dulu kita sering bilang ditinggalkan tanpa sebab. Wah, gini agak-agak baper-baper dikit nih ya. Oke, saya mau jelaskan dulu. Jadi sesuai dengan judul yang saya angkat kali ini adalah, benar nggak kalau orang itu melakukan tanpa sebab? Nah, biasanya kan seperti itu. Kok saya tiba-tiba ditinggal begitu saja gitu tanpa penjelasan ya. Bahkan dia tidak mau membuka akses lagi, akses sedikit pun komunikasi dengan saya. Pasti kan begitu. Nah, saya mau cerita dari pengalaman saya selama menjalani sebagai seorang hipnoterapis. Jadi dari mulai 2010 saya sudah mulai eksis di dunia hipnoterapi dan paling banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi ada yang tinggal 2 minggu lagi mau menikah, tahu-tahu menghilang. Ya. Mungkin dia termasuk kategori pelari ya, pelari dari kenyataan gitu ya. Saking cepatnya bisa menghilang gitu pakai ilmu flash gitu. Nah, lalu saya mengatakan begini, gak ada ya saya tegaskan sekali lagi ya, tidak ada manusia melakukan sesuatu itu tanpa sebab. Saya ulangi, tidak ada manusia itu melakukan sesuatu tanpa sebab. Walaupun sebabnya bisa jadi hal-hal yang sepele, tetap ada sebab. Nah, kalau bicara tentang hubungan atau ya relationship, kenapa ya kalau dia meninggalkan saya tiba-tiba sikapnya berubah dan tiba-tiba menghilang dari saya? Saya tegaskan sekali lagi, ini tidak ada hubungan dengan ghosting, tidak ada hubungan dengan menghilang, tapi ada hubungannya dengan karakter seseorang. Saya tegaskan, ada hubungan dengan karakter seseorang. Tidak semua orang itu berani jujur. Dan tidak semua orang itu berani mengungkapkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin Anda misalkan Anda buat janji sama teman di WhatsApp. Tahu-tahu Anda hubungi seharian orang itu nggak bisa. Bahkan tiba-tiba nomor Anda diblok. Nah, apakah dia melakukan tanpa sebab? Ada. Cuma mungkin dia nggak berani nyampaikan ke Anda. Maka saya bilang tidak ada manusia melakukan sesuatu tanpa sebab, pasti ada. Nah, begitu juga dengan istilah ghosting sekarang ya. Saya tidak mau bahas-bahas tentang yang siapa orang yang dimaksud ya. Namun saya mau melihat fenomena ini. Sebenarnya ghosting ini apa gitu loh. Apa benar orang tersebut merasa tidak ada sebab? Itu kan bagi yang merasa ya. Bagi yang merasa, artinya anggap aja lah, sebut saja korban gitu ya. Saya kan sudah baik mas, saya berusaha untuk baik dengan dia. Ya kalau ada salah saya ya ditegur lah, maksudnya biar saya bisa merubah diri Anda. Itu kan kata Anda, bukan kata dia. Bisa jadi mungkin ada sesuatu yang gak nyaman, entah itu di Anda atau di keluarga Anda atau siapapun, yang dia gak berani ngomong ke Anda. Tapi dia sudah merasa gak nyaman, semisal begitu. Atau dia mungkin merasa ada tekanan, ya tekanan yang membuat dia tidak melanjutkan hubungan itu. Namun tidak berani untuk mengungkapkan. Artinya ya bahasa anak sekarang nggak gentle gitu ya. Nah, saya sering dapat pengalaman seperti itu ketika menangani klien-klien hipnoterapi. Saya katakan begini, Anda harus ingat bahwa yang namanya hubungan ya, saya tegaskan ya, hubungan itu kan Anda, ya ini ceritanya Anda dengan anggap aja pasangan Anda, ini pasangan Anda nih Anda. Anda datang dari latar belakang yang berbeda. Dia punya sifat dan karakter yang berbeda. Anda punya sifat dan karakter yang berbeda. Anda mau menyatukan yang namanya relationship karena ada namanya komitmen. Yaitu komitmen memiliki hubungan bersama. Namun ketika dia maunya kemana, Anda maunya kemana, ini sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Dengan kata lain ya sudah, kalau dia maunya begitu ya udah. Mungkin caranya yang tidak bisa diterima. Maunya kan setiap orang kan ada penjelasan, bicara baik-baik, salah saya di mana. Kan pingin seperti itu kan. Kalau ada yang kurang dari saya, itu kan maunya Anda, belum tentu maunya dia. Maka dari itu kita tegaskan kembali, sebenarnya apa yang dipermasalahkan dari ghosting? Sederhana saja kok. Kalau bicara tentang hubungan ya, kalau memang orang tersebut masih cinta dengan Anda, pasti dia akan perjuangkan. Saya ulangi,
Kalau orang tersebut masih cinta dengan Anda, pasti dia akan perjuangkan. Ya, tiba-tiba menghilang itu cuma sebab aja kok. Pasti ada sebabnya gitu, ya. Entah itu dia sebabnya karena ada orang lain, entah itu sebabnya karena dia memang udah nggak cocok, entah itu memang mungkin ada perbedaan ini dan itu yang mungkin tidak disampaikan langsung. Maka dari itu saran saya yang pertama, stop baper-baper ya. Jangan baperan dulu. Anda lihat bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebab. Dan Anda nggak perlu mencari terus-terusan. Kalau memang orangnya sudah tidak bisa dihubungi, maka life must go on. Hidup itu harus berlanjut. Anda nggak boleh berhenti di permasalahan ini saja. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kita kali ini ya. Obrolan-obrolan yang sebenarnya bisa panjang ya. Anda silahkan share ke orang-orang di luar sana. Karena saya yakin masih banyak orang yang merasa korban ghosting gitu ya. Maka sebarkanlah informasi ini. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Sekali lagi saya terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.